Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharapkan keriduan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang masih berada dalam dada kita masing-masing, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diberikan keringanan langkah untuk menuju tempat ibadah, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir, berdoa, salat sunnah, kemudian tidak berhenti di sana, kita melanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat ilahi. Insyaallah tema pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Seperti apa ya tema tersebut? Mari kita awali kajian pada kesempatan kali ini. Tentu kita berharap ya kita mengkaji ayat-ayat ilahi mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebagai mukadimah mari kita awali dengan Al-Quran surat 53 ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang-orang tertawa dan menangis. Sadaqallah. Allah lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis serta sebab-sebabnya.
Jadi tidak ujug-ujug nangis, tidak ujug-ujug tertawa, kecuali orang gilanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan orang tertawa dan menangis serta sebab-sebab tertawa dan sebab-sebab menangis. Maksudnya dialah Allah yang menjadikan manusia gembira karena perbuatannya yang baik, dan dia yang menyebabkan manusia sedih, menangis dan prihatin karena perbuatannya, yaitu perbuatan yang menyenangkan atau menyusahkan. Jadi dalam menangis ini tidak mesti dalam keadaan sedih, namun tentu ada juga terharu, menyenangkan pun akan menangis seseorang. Nah, secara umum kita dapat membagi tangisan itu ke dalam dua jenis. Yang pertama tangisan negatif, dan yang kedua tangisan positif. Tangisan yang dilarang ialah seperti meraung-raung dan melolong dengan sekuat hati apabila menerima atau meratapi kematian. Gogoakan bahasa Sunda namanya. Kokosehan. Lolong seran. Nah, beunghar ku bahasanya Sunda namanya. Nah, tangisan seperti ini dipandang negatif bagi orang yang melakukannya. Ini berbeda dengan tangisan positif, yaitu tangisan yang terjadi karena cinta dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis bila mengenang kesengsaraan dan penderitaan yang dihadapi oleh umatnya, atau tatkala baginda memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang dibenarkan justru digalakkan dalam Islam. Di antara jenis-jenis tangisan yang dibenarkan ialah yang pertama, ketika mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa bersyukur atas apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Golongan ini sama sekali tidak pernah mengeluh, melainkan senantiasa ridha dengan apa yang mereka terima. Oleh sebab itu, orang-orang seperti ini ada kalanya meneteskan air mata apabila menerima rahmat dan nikmat-nikmat tersebut. Sebagai contoh, di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Allah menyuruh membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah ayat pertama. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu keterangan yang nyata, bukti yang nyata. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah Allah menyebut namaku? Kemudian Nabi SAW menjawab, iya. Lalu Ubay bin Ka'ab menangis karena mendengar berita gembira itu. Ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini kan seorang ahli kitab yang masuk Islam dikarenakan datang bukti yang nyata kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, perkataan Ubay bin Ka'ab sebelum masuk Islam, dia berkata, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Setelah datang bukti yang nyata, maka Ubay bin Ka'ab masuk Islam. Maka setelah dibacakan ayat ini, Ubay bin Ka'ab menangis ya karena bertanya, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Ya, tentang ayat itu.
Nabi menjawab, "Na'am." Ya. Lalu menangislah Ubay bin Ka'ab mendengar berita gembira itu. Memang ya, ada kalanya ketika kita menerima kegembiraan, terharu, menangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya tangisan positif. Kemudian yang kedua, karena menyesali perbuatan dan dosa yang dilakukan. Tangisan penyesalan itu biasanya terjadi apabila seseorang yang telah melakukan dosa menyadari dan menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh. Dampak dari penyesalan itu timbullah rasa sedih yang mendalam, yang akhirnya akan meneteskan air matanya. Tangisan yang demikian itu timbul akibat wujudnya rasa kesadaran yang sangat mendalam dan rasa syukur yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seperti ini akhirnya akan mendorong seseorang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 82. Surat 9 ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Sadaqallah. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang munafik itu sepantasnya lebih banyak menangis daripada tertawa. Memikirkan nasib dan dosa mereka di dunia dan di akhirat. Karena mereka akan menerima azab yang pedih. Ya, ini sesuai dengan perbuatan mereka di dunia ini. Di dunia ini mereka mendapat kehinaan dan kerugian karena perbuatan mereka sendiri. Yaitu menghina dan mengejek orang-orang yang beriman. Kemudian membuat propaganda busuk untuk menghalang-halangi orang Islam dan mematahkan semangat perjuangan. Sedang di akhirat kelak, ya, sedang di akhirat nanti mereka membawa dosa yang banyak dan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hal ini sesuai pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, "Lau ta'lamuna ma a'lama la dhahiktum qalilan wa la bakitum katsiran." Kata Nabi, jika engkau mengetahui apa-apa yang aku ketahui,
niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis, kata Nabi. Yadharun nifaqu wa tartafi'ul amanatu wa tuqbadu rahmatu wa yutahammul aminu wa yutamanu ghairul amini ana khabikumus surfa aljunu alfitanu ka'amsalil lailil madlimi. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Sekali lagi kata Nabi, jika engkau mengetahui apa-apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Meluaskan kemunafikan dan lenyapnya amanat. Dicabutnya rahmat. Orang yang jujur dituduh dan orang yang curang dipercayai. Huru hara mencekam engkau. Huru hara mencekam kalian. Fitnah pun mencekam keadaan. Fitnah pun mencekam keadaan menjadi gelap seperti malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka tentu ya, yang kedua ini orang banyak menangis karena menyesali perbuatan dosa dan yang dilakukan. Jika orang yang munafik, ya disebutkan dalam ayat ini, jika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya. Namun oleh karena mereka terus-menerus ya berbuat nifak sehingga menjadi munafik, akhirnya terbawalah sampai mati kemunafikan itu. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepadanya. Bahkan dalam ayat yang lain, orang-orang munafik itu di dasar neraka, fidarkil asfali minan nar. Berarti di bawahnya orang-orang kafir itu orang-orang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Namun apabila ya mereka menyesali perbuatannya, kemudian memohon ampun kepada Allah, bertobat, kemudian memperbaiki, kemudian beriman, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, ya. Kemudian yang ketiga, seseorang akan menangis, meneteskan air matanya ketika bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tertanam dalam hati akan terus subur dan mekar. Tentu apabila disirami dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibaca dengan penuh penghayatan, sehingga dapat menyebabkan seseorang meneteskan air mata. Salam. Tangisan seperti ini merupakan tangisan yang tinggi nilainya, karena ia merupakan campuran antara rasa kesadaran dan keimanan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Justru tanpa disadari akan bercucuran air mata akibat rasa keimanan yang begitu mendalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat 19 ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan
النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Sadaqallahul azim. Mangga sujud tilawah. Allahu akbar. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Ya, silakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tunduk, sujud dan menangis. Sadaqallah. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa para nabi dan rasul yang telah disebutkan namanya pada ayat-ayat yang terdahulu, mereka itulah orang-orang yang telah diberi karunia dan nikmat oleh Allah dengan meninggikan derajat mereka dan mengharumkan nama mereka di kalangan umat manusia. Pada umumnya, semua nabi dan rasul itu mendapat karunia seperti demikian semenjak Nabi Adam alaihissalam, bapak pertama, sampai kepada Nabi Nuh, bapak kedua, sampai kepada Nabi Ibrahim dan anak cucunya, termasuk Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan semua orang pilihannya. Semuanya mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, mereka segera menjatuhkan diri tersungkur khuru untuk sujud, wabukia, dan menangis serta merendahkan diri karena mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia yang penuh takwa. Sangat tajam pendengaran dan perasaan mereka bila mendengar nama Allah, dan bergetar hati mereka bila dibacakan ayat-ayatnya.
tidak memiliki kata-kata yang akan mereka ucapkan untuk melukiskan apa yang terasa dalam hati sehingga meneteskan air mata di pipi. Mereka tersungkur bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikianlah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu, dan wajarlah bila Allah memberikan kepada mereka karunia dan nikmat yang besar. Hal ini pun ya disebutkan pula di dalam ayat yang lain, yaitu surat 8 ayat 2 ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlul Qur'an wa abku." Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Fa illam yabku fatabaku. Rawahu Ibnu Majah. Jika kamu tidak bisa menangis, berusahalah menangis. Esenya can bisa berarti. Kumat? Cecerikan. Nyante atuh panginten ku ngartos ku paham. Nya kan seperti di Mekah nya hari imamna mah ngartosnya nya geruk ceurik ari urang. Urang teu ngarti atuh kumaha jeung cerika naon deui nya. Malaham belehem teu apa teh. Teh tanya. Ya, memang itulah ya tanda-tanda orang-orang yang keimanan yang sangat kokoh dalam hatinya, sehingga ketika dibacakan Quran teh menangis ya. Ya, kita juga pernah insya Allah dalam situasi dan kondisi seperti apa ketika dibacakan Quran teh ayalah terharunya insya Allah, karena itu bukti daripada keimanan seseorang. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, seseorang menangis timbul dari rasa khusyuk dan tawadu. Nah, tangisan seperti ini terjadi saat seseorang khusyuk dalam beribadah. Mangga we lah, da masing-masing ngarawaskeun panginten nya. Nalika urang nuju khusyuk, aya kitu nya. Air mata yang menetes itu bukan karena perasaan sedih, tetapi karena menyadari betapa kerdil diri ini ketika berhadapan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Bahkan orang yang mencapai tahap kekhusyuan itu termasuk salah satu dari 7 golongan yang memperoleh keistimewaan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu rindu pada masjid. Nah, mudah-mudahan itunya. Nah, mudah-mudahan lah dina 7 golongan teh aya atuh urang teh kitu nya. Minimal hate teh hoyong wae ka masjid, upami ka mana teh aya we cuman teh lah teh. Lah is ada deui dengan masjid. Nah, itulah. Ya, yang ketiga ya, orang yang hatinya selalu rindu pada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi tehir tewalahir tapi timbul kanyaah itunya. Itu. Timbul kanyaah, timbul kadeudeuh gitu, sehingga naon teh lah. Nya eta anu disebat ku Rasul anu kengeng naungan. Dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, ya. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ya. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzinah oleh wanita bangsawan dan rupawan, nya geulis nya beunghar, lalu ditolaknya dengan berkata, "Aku takut kepada Allah." Waduh, nya jarangnya nya geulis, nya beunghar.
Ya. Ya, dia takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, berkholwat, berdua-duaan dengan Allah. Lalu dia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Eta 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan dina 7 ieu teh atuh aya hiji tah. Minimalna terpaut ka masjid atulah gitu nya. Ya, syukur-syukur tujuanana dipibanda ke orang. Mereka orang jadi pemimpin, berlaku adil. Hari pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah mah kudu ora keneh meureunna. Ya, mudah-mudahan tim muda keneh orang dugi ka ayeuna tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya, eta yang kita harapkan. Nah, itu timbul dari rasa khusyuk dan tawadu. Ketika seseorang ya menangis positif, timbul dari rasa khusyuk dan tawadu. Kemudian yang kelima, khawatir akan terputus dari rahmat Allah. Nah ini. Suatu hal yang menyedihkan hati dan amat perlu ditangisi oleh orang-orang yang beriman ialah terputusnya kebajikan dan rahmat Allah. Apabila keadaan ini berlaku, ia dapat mengubah suasana hati dan perasaan sehingga menjadi sedih dan terharu. Sebagai contoh, pada suatu hari sesudah Rasulullah SAW wafat, Allahumma sholli. Sayyidina Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar ke rumah Ummu Aiman. Sebagaimana Rasulullah sering menziarahi Ummu Aiman semasa beliau hidup, semasa beliau ada. Jadi suka berkunjung kepada Ummu Aiman. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar setelah sampai di rumah Ummu Aiman, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Kedua tamunya itu lantas bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Tidakkah engkau tahu, kata Ummu Aiman, bahwa yang tersedia di sisi Allah untuk Rasulnya, ini kata masih kata Abu Bakar dan Umar ya. Tidakkah engkau tahu bahwa yang tersedia di sisi Allah dan Rasulnya jauh lebih baik? Ummu Aiman menjawab, aku tidak menangisi karena yang demikian itu, melainkan karena wahyu dari langit telah terputus, terhenti. Ya, maksudnya mah ketika Rasulullah telah wafat, nya wahyu terputus. Tak eta anu jadi sedih abdi mah cenah kitu. Maka kata-kata Ummu Aiman itu ternyata mengharukan pula kedua tamu itu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Lalu kedua-duanya turut menangis. Jadi nangisnya, iya. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Yang keenam, ketika selamat menangis, ketika selamat dari kesesatan dan menemukan kebenaran. Ada kalanya air mata seseorang akan menetes saat ia ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang benar. Setelah sekian lama hanyut dalam kelalaian dan kesesatan. Bagi yang berada dalam situasi demikian, ia akan terus menangis dan tangisannya bukan karena merasa sedih, tetapi karena terharu gembira dengan hidayah yang diterima itu. Hal semacam ini pernah terjadi pada segolongan pendeta, yakni ketika mengetahui
Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya. Kita buka surat 5, surat Al-Maidah ayat 83, 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. شاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا وما لنا لا نؤمن بالله جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Sadaqallahul azim. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka tetaplah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami padahal Sadaqallah. Dalam ayat ini diterangkan bahwa pada saat kaum Nasrani mendengar dan memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran, ada di antara mereka yang menyucurkan air mata karena sangat terharu dan yakin atas kebenaran Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang ternyata membenarkan kitab suci mereka. Mereka terharu oleh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang telah mereka kenal sebelumnya dari kitab suci mereka. Pada saat demikian, mereka dengan rendah hati berkata, berdoa, ya Tuhan kami beriman kepadamu dan kepada Rasul-Rasulmu, terutama Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu masukkanlah kami bersama orang-orang yang mengakui kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW, yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa engkau benar-benar telah mengutus para nabi dan rasulmu, dan bahwa mereka benar-benar telah menyampaikan agamamu kepada umat mereka masing-masing. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan melalui Rasulnya yang terakhir, yang diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian mereka tegaskan pula bahwa mereka beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang dibawa Rasulnya, karena mereka sangat ingin agar Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang soleh, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran agama Islam yang benar, baik mengenai keimanan, ibadah, muamalah, dan akhlak yang luhur. Tentu ucapan mereka ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi mereka pahala terhadap ucapan yang mereka ucapkan. Perkataan yang mereka ucapkan itu, sehingga Allah memberikan pahalanya. Ayat 85-nya silakan dibaca artinya saja, ayat 85-nya. Maka Allah memberi pahala kepada mereka perkataan yang tidak mengucapkan juga Nabi bahwa mereka telah berjalan dan buat. Maka Allah memberi pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang ikhlas keimanannya. Jadi dari firman Allah tersebut, jelaslah bahwa tangisan yang positif mempunyai keutamaan di sisi Islam, sehingga tangisan seperti itu mendatangkan manfaat yang besar. Karena itu orang yang meneteskan air mata karena Allah sebenarnya adalah orang yang cukup tinggi rasa keimanan dan takwanya, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat dari Abu Darda, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kami datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara baginda tengah menunaikan sholat. Maka terdengar oleh kami napas tangisnya bagaikan suara air mendidih dalam bejana. Masya Allah. Ya, orang mah menangis tehnya mikiran eta we kabingung kakara we ceurik we. Sing salalabar we. Orang menangis teh mikiran kitu teu pararuguh we dunia kitu nya. Hari akhirat mah aduh hare-hare we. Nah ternyata ya orang-orang soleh, salaf as-soleh, orang-orang yang terdahulu itu ya suka menangis, sehingga disebutkan ada beberapa contoh yang mana disebutkan ya generasi awal dari mulai Nabi Adam. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa semenjak Nabi Adam dikeluarkan dari surga akibat tipu daya iblis, beliau menangis selama 300 tahun.
Nabi Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit karena terlampau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sujud di atas gunung selama 100 tahun. Waduh. Nah, tidak mengenanawan ke dasar urang, oh nanawan atuh Nabi Adam tidak begitu gejeri ke alam dunia teh lawang merenya teu aya batur pan. Sorangan otak cerik oge. Pantasnya. Masya Allah. Nya nuju mah dilungsurkeun ka bumi teh sasaha gara bayangkeun. Nya bade teu sedih kumaha Pak? Anu tadina di surga sagala aya begitu ke alam dunia wayahna rek tuang oge nyangu. Bade nyangu oge mulak kelapare. Aya proses gitu dunia mah. Nah, kemudian Nabi Adam menangis lagi sehingga air matanya mengalir di jurang serantip. Serantip. Dari air mata Nabi Adam itu Allah tumbuhkan pohon kayu manis dan pokok pohon cengkih. Kemudian beberapa ekor burung telah meminum air mata beliau. Burung itu berkata, sedap sekali cenah air ini. Nabi Adam mendengar kata-kata burung itu, beliau menyangka burung itu sengaja mengejeknya. Ngaledek cenah ya mah. Itunya. Ini membuat tangisan Nabi Adam semakin hebat cenahnya. Sesungguhnya ya akhirnya Allah menyampaikan wahyu, wahai Adam, sesungguhnya aku belum pernah menciptakan air minum yang lebih lezat dan hebat daripada air mata tobatmu itu. Jadi air mata tobat maksud namanya. Jadi dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kan gitu. Itu Nabi Adam. Kemudian yang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit semakin keras, beliau ditanya tentang salat, lalu beliau menjawab, suruhlah Abu Bakar mengimami orang-orang. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut. Bila dia membaca Al-Quran, maka dia tidak kuasa menahan tangis. Tuh, nya. Sedina Abu Bakar tah. Cenah. Sur putra anak teh. Upami orang ka Abu Bakar mah kiateun cenah maca Quran teh jo. Itu nyurucud we. Itunya cai socana teh gitu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suruhlah dia mengimami sholat. Lalu Aisyah mengulangi perkataannya. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut. Bila dia membaca Al-Quran maka dia tidak kuasa menahan tangisnya. Nabi SAW berkata, suruh dia mengimami sholat. Sesungguhnya kalian seperti pengikut Yusuf. Itu. Sokeh cenah. Itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan khalifah kekhalifahan. Ini dari isyarat tadi bahwa Rasulullah tidak menyuruh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tidak menyuruh Umar bin Khattab, Rasulullah tidak menyuruh Utsman bin Affan, Rasulullah tidak menyuruh Abu Hurairah, Rasulullah tidak menyuruh yang hafal Quran teh Mu'adz bin Jabal. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin salat. Dan itu adalah isyarat ya bahwa yang akan melanjutkan kepemimpinan Islam pada waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga,
sahabat Umar bin Khattab, Abdullah bin Syiddad berkata, aku mendengar tangisan sedu-sedan Umar saat aku di barisan belakang. Ketika dia membaca Quran surat 12 ayat 86. Kita buka surat 12, surat Yusuf ayat 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وحسني الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Sadaqallah. Artinya dibaca dari ayat 84-nya. Oh, 84. Dari 84-nya. Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Jadi Sayyidina Umar ketika baca ayat ini teh nyegruk nangis gitu. Margi ya karena beliau ya sangat merasakan mungkinnya penghayatan terhadap ayat ini. Sehingga ada kata-kata sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Nah ini tentu mengandung pelajaran yang sangat berharga, ya, bahwa mengadukan kesusahan dan kesedihan teh kumaha we Nabi Yakub, itunya ka Allah we bangun malam. Da pasti ya. Jadi yang namanya sifat manusia itu sesuai yang difirmankan oleh Allah ya tadi dalam surat 53:43 ya bahwa tertawa dan menangis itu oleh Allah diciptakan ya plus dengan sebab musabab menangis itu. Dan pasti setiap manusia kan gitunya tidak selalu bergembira, pasti aya nangisna gitu. Bahkan kalau kita perhatikan aktivitas pertama manusia menangis ya. Ketika dilahirkan teh henteu juga buta hijaunya, begitu bro. Henteu. Lewas. Tapi begitu bro menangis. Ayangna. Kan orang teu apa nya naon tah penyebab
penyebab anak begitu bro teh menangis teh apakah karena berat menghadapi hidup? Can apa deui da. Ya. Tapi kan upami tiasa mah cegeningan. Ya, begitu kita lahir kita menangis dan yang sekeliling gembira cenanya. Oh, atoh gitu kan. Nah, tapi kemudian harus terbalik. Ya, ketika kita meninggal, kita tersenyum karena akan mendapatkan surga, yang ditinggalkan menangis. Nah, kunaon gitu cenanya. Ya seharusnya ya kan ketika kita lahir, kita menangis sementara orang yang dikeliling kita gembira itunya. Malah marhaba kan gitunya, marhaba. Selamat datang. Nah, nanti ketika kita meninggal, kita harus tersenyum karena yang akan kita hadapi adalah surga. Sementara yang ditinggalkan menangis karena rindu, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, ia berkata, Abdurrahman bin Auf diberi makan malam saat dia saum. Lalu dia membaca firman Allah surat Al-Muzammil surat 73. Ya. Ayatnya 12-13. 12-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Shadaqallahul azim. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Allahu Akbar. Jadi Abdurrahman bin Auf diberi makan malam saat dia berpuasa, lalu dia membaca firman Allah. Jadi ingat kanu ayat ieu nya. Pang-pang nama dina ieu beureun wa ta'aman dza gussati wa 'adzaban alima, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan. Wa ta'aman dza gussah. Naon? Jadi menet di dieu. Jadi meleg. Dia itu asup. Allahu Akbar. Kabuhulan. Nya Abdurrahman bin Auf man pika kitu nya. Pan ari urang mah kabuhulan teh cai. Riweuh. Abdurrahman bin Auf mah ingat kana Quran. Aduh ya Allah nangis ya. Setelah itu dia terus-menerus menangis hingga makan malamnya dibereskan. Kalah kacuri kayak dahar teh cenanya. Itu diberesan. Sedangkan siang harinya dia benar-benar saum. Padahal siangna teh saum. Eta teh jelema beunghar eta teh Abdurrahman bin Auf teh. Tapi kusababnya hate enak ku Quran. Jadi we emut teh kana Quran we gitu. Sok kebayangnya. Bade tuang wae, bade tuang disuguhan tuang. Inget kana ieu, aduh. Urang mah kali jaba lapar, jaba naon nya. Wah kali habak we. Ieu mah emut kana aduh.
dan makanan yang menyumbat di kerongkongan. Masya Allah, tabarakallah. Tak urang upami di paparinan nyeri neureuy teh sok tara elingnya. Ya. Ya. Kan kucai oge nya, kucai oge neureuy teh Allahu Akbar komo engke gitu nya. Tah Sayyidina Abdurrahman bin Auf nepi ka dinya nangis gitu. Orang mah kaberean ku cucuk pedang nu kwek riweuh. Teu inget kana neraka. Masya Allah. Terakhir Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Qasim, keponakan Aisyah, ia berkata, apabila aku pergi pada pagi hari, maka aku selalu memulai keberangkatanku dari rumah Aisyah untuk mengucapkan salam kepadanya. Maka pada suatu hari aku pergi dan ternyata dia sedang berdiri sambil membaca tasbih dan ayat surat 52:27. Maka dibuka lagi terakhir surat 52:27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Sadaqallahul azim. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Masya Allah. Ya. Dia berdoa. Jadi pada suatu hari aku pergi dan ternyata dia sedang berdiri sambil membaca tasbih dan membaca ayat ini tuhnya. Jadi jalmi-jalmi anu caket sareng Rasulullah pasti diingatkeun teh ayat weh. Gitu. Jadi emu teh kanu ayat henteu kanu nanaon. Itunya. Dia berdoa lalu menangis dan mengulang-ulang ayat tersebut. Famanallahu alaina. Maka Allah memberikan karunia. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, dan memelihara kami dari azab neraka. Lalu aku berdiri, kata Qasim, hingga aku jenuh berdiri. Cenah canggel cenah. Lalu aku pergi ke pasar untuk mencari kebutuhanku. Ketika aku kembali ternyata Sayyidah Aisyah masih berdiri seperti semula sambil melakukan sholat dan menangis. Lilanya pasar heula, wih teh kitu keneh Sayyidah Aisyah teh. Nya panginten saking ku karunia Allah yang diberikan kepada Sayyidah Aisyah, karena memang ada salah satu kisah yang menyebabkan beliau terfitnah kan gitu, sehingga yang menjawab langsung Allah kan gitu. Eta Allah memberikan karunia dan memelihara kami dari azab neraka. Itu sehingga Sayyidah Aisyah mungkin merasa bersyukurnya ke Allah teh, ya Allah. Untung gitu karunia Allah teh aya gitunya. Untung dipaparinkeun ka anjeunna gitunya. Sehingga beliau merasakan sedih. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang sudah dibacakan ya kita semakin bertambah iman, semakin bertambah khusyuk, semakin bertambah nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.